Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang hadis-hadis tentang tawadhu secara makna. Hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sungguhnya syaitan menyertai kalian dalam segala perkara, dalam segala kegiatannya, dalam segala urusannya, sampai syaitan menghadirinya ketika dia sedang makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu, jika ada makanan yang jatuh, falyumit makana biha min adzan, maka bersihkanlah kotoran yang ada dari makanan tersebut, ya, yang mungkin terkena pasir atau yang lainnya. Tsumma liyakulha, hendaknya dia setelah itu makan makanan yang jatuh tadi. Wala yada' li syaitan, janganlah dia tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu, jika dia selesai daripada makannya, maka hendaknya dia menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah, karena dia tidak tahu keberkahan ada pada makanannya yang mana. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang bahayanya syaitan yang senantiasa menyertai manusia dalam segala hal, bahkan dalam kondisi ketika dia sedang makan, ya. Karena Nabi mengatakan syaitan menghadiri manusia inda kulli syai', dalam segala kondisinya, min sya'nihi, bahkan ketika makan, ya. Kenapa syaitan ingin ikut serta makan dari makanan manusia tersebut? Maka Nabi mengajarkan, ya, fa idza saqatat min ahadikum luqmah, kalau ada makanan yang jatuh, maka jangan dibuang, ya, karena kalau dia buang, dia biarkan, akan dimakan oleh syaitan, dan kita tidak ingin syaitan makan menjadi kuat untuk menggoda kita, ya, dan syaitan menyertai kita. Di sini Nabi mengajarkan jika makanan jatuh, dan kita tahu di zaman dahulu tidak seperti sekarang. Sekarang mungkin lantai di rumah kita, kalau kita makan di rumah lantai bersih, kadang kita pakai semacam sufrah, mungkin ada terpalnya atau ada plastiknya, sehingga kalau jatuh pun jatuh di tempat yang bersih, ya. Zaman dahulu mungkin kalau jatuh di tanah, ya, kalau jatuh di tanah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fal yumit kana biha min adzan. Kalau jatuh, misalnya korma jatuh zaman dahulu, maka bersihkan, kalau ada pasirnya, ada debunya, dibersihkan. Tsumma liyakulha, setelah itu Rasulullah suruh makan, ya. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Kemudian kalau sudah makan, jangan lupa jari-jari dijilat, ya, karena dibersihkan, jangan sampai ada sisa makanan yang tidak kemakan di jari kemudian dibersihkan, akhirnya makanan tersebut terbuang. Karena kenapa Rasulullah mengatakan dia tidak tahu di mana keberkahan makanannya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tawadhu. Kalau makanan jatuh, jangan kita merasa sombong untuk makannya kembali, ya. Dan benar, ya, ini kelihatannya sepele, tapi kalau seorang mengamalkannya, ada makanan jatuh, dia bersihkan, dia makan lagi, ya. Dia niatkan syaitan jangan makan dari makanan jatuh ini, tidak terasa tawadhu akan masuk dalam hatinya. Kayak dia bagaimana orang kalau sombong, mana mau makanan jatuh, makanan mungkin bahkan sebagian orang karena sombongnya dia sisain makanan, tidak dihabisin. Mungkin dianggap kalau habiskan dianggap rakus lah, apalah, maka justru tidak dihabiskan. Ini Rasulullah mengajarkan sebaliknya, jatuh jangan dibuang, jatuh diambil, dibersihin, makan. Karena kalau tidak dimakan, akan dimakan oleh syaitan. Ini butuh tawadhu. Bayangkan ada makanan jatuh, kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita makan kembali. Apalagi kalau zaman dahulu aja kena pasir, Rasulullah selalu bersihkan. Apalagi zaman sekarang, ya mungkin jatuh di lantai, bersih lantai tersebut, ya. Walaupun kotor, bersihkan, bismillah, makan. Kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, Rasulullah SAW mengajarkan juga tawadhu ketika makan. Ketika makan, ya, ada sisa-sisa nasi di jari, dijilat, ada sisa daging, ya, dijilat, dibersihkan. Bukan masalahnya apa-apa. Rasulullah kabarkan bahwasanya kita nggak tahu keberkahan di mana. Apakah keberkahan di makanan yang jatuh tadi? Karena setiap ada kita makan, ada keberkahan di salah satu bagian dari makanan tersebut. Tapi kalau kita makan tersebut semuanya habis, kita pastikan keberkahan akan masuk dalam diri kita. Dan kalau sudah keberkahan masuk dalam diri kita, akan menyehatkan badan, akan menjadikan berkah, membuat kita semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena kita makan berkah. Nah, bisa jadi keberkahan tersebut pada makanan yang jatuh, bisa jadi keberkahan tersebut pada yang tersisa di jari kita. Maka Rasul ajarkan kita untuk tetap membersihkan jari kita dengan memakannya,
dengan tawadhu. Ya, kita dengan tawadhu makan. Ya, jangan sampai ada sisa-sisa makan kemudian terbuang. Ya, kita cuci tangan kita padahal tangan kita masih banyak daging atau masih banyak makanan beras dan yang lainnya. Ini adalah praktek sederhana yang dipraktekkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun jika seorang praktekannya, maka dirinya akan dimasukin oleh tawadhu, ya. Dan itu yang diharapkan bagi setiap muslim untuk tawadhu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan sunnah Nabi SAW, dan juga di hadapan sama kaum mukminin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.